Jumpa lagi bersama saya Yohana Fitriani Dayanti bersama kru. Kami siswi dari SMA Negeri 2 Pacar. Pada sore hari ini saya berada di Pacar, tepatnya berada di kampung Pacar. Menurut legenda, susunan Batu Compang dibantu dengan ilmu mistis atau ilmu darat. Untuk mengetahui lebih lanjut informasinya, saya akan mewawancarai tokoh-tokoh yang ada di sini. Selamat sore, Pak. Kalau boleh tahu ini dengan Bapak siapa? Saya Yohana Fitriani Dayanti bersama kru. Kami siswi SMA Negeri 2 Pacar. Kami kesini untuk menggali informasi mengenai sejarah Batu Compang yang ada di Pacar ini. Menurut Bapak, bagaimana sejarah awalnya adanya Batu Compang di sini? Kurang lebih 800 tahun yang lalu, Pacar ini sebetulnya dibuat untuk menjadi sultan. Pada saat itu di Pacar ini kebetulan manusianya hanya 4 orang yang bekerja. Iya, ada iya. Ada yang kencing. Sedang di perjalanan muncul ada yang kencing. Kena daun kayu, bunyinya potpat pilih tapat. Terkait potpat pilih tapat itu sehingga gagal. Sehingga lanjutan untuk menjadi sebuah sultan batal. Sehingga yang terjadi hanya sampai begini saja bentuknya. Itu terkait Compang Pacar. Bapak, apa itu compang? Compang ini menurut orang tua kami atau leluhur kami untuk menanda bukti bahwa kampung itu ada dia punya puncak, sehingga ada compang, tempat pemberian apa namanya, untuk leluhur itu persembahan, memberi sebuah persembahan untuk leluhur. Mungkin itu tujuan atau sasarannya terkait adanya compang. Itu. Baik, karena Bapak sudah menceritakan kisahnya ada compang di sini. Maka dari itu, Bapak, kenapa rumah adat harus ditempatkan di sini? Memang menurut sebenarnya harus ada itu rumah adat, karena persembahan untuk leluhur secara keseluruhan harus di rumah adat. Makanya harus buat rumah adat. Begitu. Kenapa bentuk rumah adat itu harus kerucut? Kenapa tidak harus segi empat, Bapak? Kerucut itu di situ membuktikan bahwa manusia yang ada di dalamnya satu pendapat, satu pikiran, tidak boleh buat perpecahan, sehingga dia berbentuk kerucut. Lalu berikutnya tiang, mungkin itu saja intinya. Artinya bentuk kerucut itu membuktikan satu pendapat, satu tujuan, tidak boleh muncul buat perpecahan. Bapak, kenapa di Pacar ini harus ada 2 rumah adat? Baik. Kalau di dalam sejarah, karena kita manusia ini ada di bumi, ada laki-laki, ada perempuan. Tidak mungkin laki-laki dengan perempuan sama semua dia punya proses persembahan. Terkait ada laki-laki, ada perempuan, sehingga muncul 2 rumah adat. Satu dibilang rumah adat Nara, kalau bahasa Manggarainya rumah gendang Nara, lalu berikutnya rumah gendang Beta, sehingga muncul dua gendang di dalam
sebuah kampung. Seperti yang terjadi juga seperti muncul mata air. Ada matanya air, ada ada mata air, ada tempat mengalirnya itu. Lalu seperti matahari juga ada terbit, ada terbenam. Jadi di situ boleh kita bilang benar bisa muncul dua rumah adat. Lalu ada gelap, ada terang, ada malam, ada siang, begitu. Mungkin itu inti daripada dua rumah adat di satu kampung. Baik Bapak, mengapa di atas rumah adat itu harus ada kepala kerbau? Di situ menentukan atau menunjukkan bahwa tanda pembuktian jantan, sehingga ada tanduk, ada manusianya, ada tanduk di situ menunjukkan jantan, lalu ada manusia lambang orang yang buat rumah tersebut. Mungkin itu saja dia punya. Baik, menurut bapak-bapak, apa tanggapan bapak-bapak mengenai para wisata asing yang berkunjung ke sini? Kalau menurut kami di kampung ini, karena di kampung lain untuk Manggarai Barat ini umumnya tidak ada compang seperti ini, sehingga compang ini dijadikan situs oleh pemerintah Kabupaten Manggarai Barat karena pembuktiannya jelas, semua orang bisa melihat. Karena tidak ada di tempat lain compang seperti ini. Jadi ada istilah di sini, ada batu todanya, ada compang kuenya, ada pangkat darinya. Itulah sebab sehingga pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dijadikan kampung ini kampung budaya dan kampung pariwisata. Mungkin itu. Pak Tobias atas informasinya. Oke, baik. Ternyata pada zaman dahulu di Pacar ini memiliki sejarah. Pada tahun 800-an di sini sebenarnya menjadi daerah sultan. Karena ada seorang wanita yang kencing di rumah tenda dan di bawah rumah itu ada daun dan bunyi kencing itu adalah potpat dan artinya adalah pilih orang keempat. Baik, ternyata yang menjadi destinasi wisata di sini adalah Compang, karena Compang merupakan situs kebudayaan. Sebagai masyarakat Manggarai, hendaknya kita mensyukuri segala hasil pangan kita kepada leluhur. Hendaknya kita melakukan upacara ritual adat atau dalam bahasa Manggarainya itu acara penti. Wajib kita lakukan 1 kali dalam setahun. Itu merupakan tanda terima kasih kita kepada Tuhan dan leluhur. Sebagai masyarakat Manggarai, hendaknya kita meningkatkan nilai leluhur. Bila perlu kita kembangkan. Pemirsa, itulah liputan sore pada hari ini. Terima kasih, sampai jumpa.